Halo, apa kabar hari ini kalian semua? Ibu harapkan hari ini kalian sehat walafiat. Dan baik, hari ini kita akan mulai dengan mata kuliah Nirmana Ruang 3 Dimensi sesi ke-6. Baik, kita mulai untuk masuk ke materi hari ini. Untuk apa saja yang akan dibahas, baik kita akan mulai seperti pada sesi-sesi sebelumnya, kalian telah mempelajari banyak hal. Setiap sesi kita akan pelajari apa saja yang kalian telah praktekkan. Jadi Nirmana ini sangat beralih-alih ketika kalian mendesain, ya. Baik bersama Ibu Elida Kristinsari dari DKV Universitas Utara. Untuk sebelumnya kita masuk ke prinsip-prinsip dasar. Di sini apa saja yang termasuk di dalamnya? Di antaranya yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam tata ruang yang merupakan penting dalam sebuah karya. Sehingga ketika dengan adanya kesatuan akan menjadi adanya keterhubungan baik itu dalam desain, dalam seni rupa, atau banyak penerapan lainnya. Bagaimana dengan keseimbangan? Keseimbangan karya seni juga merupakan hal yang penting karena dengan adanya keseimbangan, maka dalam seni ini kita dapat merasakan bahwa bagian karya ini saling mendukung, saling menopang sehingga membentuk satu harmoni yang menarik. Berikutnya dengan proporsi. Proporsi ini merupakan prinsip dasar dalam keserasian sebuah karya. Jadi pada proporsi ini perbandingan secara matematis memang, tapi perbandingannya ini digunakan pada umumnya dalam desain, seperti dalam arsitektur ataupun dalam desain interior. Tidak terlepas dalam bidang kita juga, yaitu desain komunikasi visual atau desain grafis, penting mempelajari tentang proporsi. Contohnya ketika kalian akan membuat anatomi manusia, diperlukan proporsi. Kemudian proporsi dalam membuat satu nirmana, misalnya ada proporsi bagaimana ketika dibuat desain tersebut, ada tampak tidak terlalu salah satu dominan atau yang proporsi keseimbangan sangat penting dalam desain. Berikutnya adalah irama. Nah, irama ini merupakan pengulangan gerak yang teratur, yang terus-menerus. Dalam bentuk-bentuk alam, kalian dapat melihat seperti misalkan ombak laut, lalu ataupun gerak dedaunan, itu akan membentuk adanya satu irama atau ritme, ya. Di sini pengulangan atau bentuk-bentuk unsur rupa ini irama sangat penting sekali. Karena dengan adanya irama, kalian dapat memahami bagaimana nirmana 3 dimensi itu lebih terlihat, bagaimana pengaturannya, jadi penting untuk diperhatikan. Selanjutnya adalah dominasi. Dominasi ini merupakan satu prinsip dasar tata rupa yang harus ada dalam karya seni ataupun desain. Dominasi sini bagaimana kalian mengatur mana yang menjadi pusat perhatian dalam suatu unsur desain dan membuat menjadi menarik untuk ketika baik penonton atau orang yang melihat karya kalian atau teman-teman kalian maupun kalian sendiri yang melihat karya, kalian bisa memahami bagaimana dominasi ini. Jadi mari belajar tentang pengertian dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan dasar dari nirmana ini. Berikut ini ada contohnya, ya. Di sini ada bentuk-bentuk dasar. Ada bentuk persegi, bentuk segitiga, ada juga bentuk lingkaran. Bagaimana mengkombinasikannya? Jadi di sini dapat terlihat perbandingannya adanya keseimbangan, adanya keselarasan, proporsi, ataupun irama. Menjadi satu bentuk yang menarik dalam perwujudan nirmana tersebut. Prinsip utama dalam ilmu tata ruang. Tata ruang apa saja? Di antaranya adanya ruang kosong atau white space. Agar karya tidak terlalu padat dalam penempatan, penting adanya sebuah bidang untuk menunjukkan yang dominan sebelah mana. Begitu juga dengan kejelasan atau clarity untuk mempengaruhi penafsiran penonton dalam sebuah karya. Sehingga penting ya dalam sebuah karya ini mudah dimengerti, tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. Karena itu akan membingungkan ketika yang dimaksud ini karya ini bagaimana, itu akan mudah. Selanjutnya kesederhanaan, ini dalam penciptaan karya dipentingnya juga ada makna yang ditujunya utamanya apa. Sehingga mudah tersampaikan, tidak terlalu rumit ya, karena itu akan menimbulkan pertanyaan ketika sebagai penonton melihat karya yang kalian buat. Berikutnya emphasis atau point of interest atau pusat perhatian. Ini pengembangan dari dominasi yang bertujuan untuk menunjukkan salah satu unsur. Misalkan kalian yang menunjukkan garis atau menunjukkan bagian dari bidang. Bagaimana pengolahannya tersebut menjadi nilai intristik, ya. Ini salah satu contohnya.
bagaimana penempatan white space ya, atau ruang kosong, kesederhanaan. Ini bagaimana di sini mendominasi pengaturannya. Ini pengaturannya ya, bisa kalian perhatikan. Baik, terima kasih banyak untuk perhatian kalian hari ini. Untuk berikutnya, kalian tetap semangat untuk menjalani hari dan selamat mengerjakan tugas.